Salam kasih agape dan kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Selamat malam dan selamat bertemu dalam Minggu Kebaktian yang berfokus kepada tema kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. God Amazing Grace. Anjuran Jabatan Pelayanan Wanita Mission Seventh-day Adventist Sabah. Minggu Kebaktian ini bermula pada malam ini, 6 hari bulan Desember, dan akan berakhir pada 12 Desember nanti. Setiap malam kita akan menikmati lagu pujian yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara wanita. Oleh itu, pastikan Anda bersama-sama dengan kami dalam siaran ini tepat pada jam 7.30 setiap malam melalui YouTube dan juga Facebook. Pada malam ini pembicara kita datang dari gereja STS Radan, Tenggilan, yaitu Elder Erlin Damit, selaku penyaralas pelayanan wanita wilayah 6. Beliau merupakan seorang guru yang sudah bersara dan melayani di gereja setempat sebagai elder dan juga melayani sebagai ahli komite eksekutif Mission Seventh-day Adventist Sabah. Beliau melayani dengan aktif dan dalam aktiviti pelayanan wanita, khususnya aktiviti lawatan ke hospital dan juga di rumah untuk melawat pesakit. Beliau juga seorang yang prihatin terhadap keluarga yang berduka. Dia akan berusaha mengunjungi ahli keluarga yang ditimpa kedukaan atas sebab kematian untuk memberi sokongan moral dan emosi kepada mereka. Tidak kira jauh atau dekat, beliau akan berusaha untuk hadir ke acara pengkebumian. Inilah passion beliau dalam pelayanan. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, malam ini kami bersyukur kepadamu atas perlindungan Tuhan kepada setiap satu kami. Dimanapun saudara-saudaraku berada, Tuhan ada bersama mereka. Pada malam ini kami akan memulakan Minggu Kebaktian ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk memberkati program ini, agar yang menjadi berkat yang berkuasa untuk mengubah hidup kami. Saya juga memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan mengurapi lidah pembicara kami, Elder Erlin Damit, agar message yang disampaikan adalah semuanya menurut kehendak-Mu. Sertai juga semua penonton dan pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka akan mengalami sentuhan kuasa kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Saya mohon dan serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Rahmat ajaib menjadi lagu pujian, karena rahmat memberi kebebasan. Ku tak tahu mengapa dia cinta
Selamat petang, saudara dan saudari, pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada penciptaan bumi dahulu, bumi ini dicipta dengan begitu indah sekali. Dan manusia menurut tulisan Roh Nubuat di dalam sejarah para nabi, muka surat 35 sampai 36, manusia itu dicipta menurut gambar Tuhan, menurut gambar Allah. Nah, pada kali ini saudara dan saudari, puji Tuhan karena pada saat ini saya berpeluang untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Kasih Karunia Tuhan yang menakjubkan menyembuhkan aku. Saudara dan saudari, pada penciptaan bumi ketika dulu itu sangat indah. Namun manusia telah jatuh ke dalam dosa. Karena keingkaran Adam dan Hawa, manusia pertama ciptaan Tuhan itu, tidak mendengar amaran Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau makan. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, pada waktu Adam dan Hawa makan buah larangan itu, mereka tidak mati on the spot. Tetapi di dalam Kejadian 5 ayat 5 mengatakan, ketika Adam mencapai umur 930 tahun, Adam meninggal dunia. Pada waktu itu, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka ketakutan lalu bersembunyi dari pohon kehidupan dan Allah mengusir mereka. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, akibat daripada dosa itu, pada hari ini setiap hari ramai orang yang sakit, ramai orang yang menderita, ramai orang yang meninggal dunia, ramai orang yang berduka karena kelaparan, ramai orang terlibat dalam bencana alam dan perebutan kuasa. Ini adalah disebabkan dosa-dosa yang kita warisi. Saudara-saudari di dalam Tuhan. Pada 26 hari bulan Mac tahun 2013, saya mengidap dan disahkan sakit kanker payudara. Nah, pada waktu itu dokter memberitahu saya bahwa saya mengidap kanker. Saya berkata kepada dokter itu, "Dokter, it's okay. Don't worry, I'm okay." Saya sebagai seorang Kristen, saya percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa setiap orang akan mati. Maka pada saat ini saya bersyukur karena saya mengetahui bahwa saya mengidap penyakit kanker dan saya akan lipat gandakan kesetiaan saya kepada Tuhan. Nah, dokter itu kata, "Auntie, you are very cool." Ada pesakit-pesakit, bila saja kami kata, "You are suspect of cancer," dia menangis, dia meraung, dan yang paling sedihnya, dia tidak mau meminta rawatan di hospital. Tapi bagi saya kata dengan dokter itu, kalau saya mau minta sembuh, saya pasti
mengikut apa nasihat para dokter. Nah, saudara dan saudari, saya balik ke rumah. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini saya sudah tahu saya mengidap penyakit kanker. Ini adalah akibat daripada dosa-dosa manusia. Maka dengan itu ya Tuhan, kalau Tuhan nampak saya sudah terlalu penat dan Engkau akan rehatkan, saya bersedia pada saat ini ya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan kata saya masih boleh bekerja dan melayani Engkau di ladang Tuhan nanti, ya Tuhan, berikan saya kesembuhan. Saudara dan saudari, saya berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Saya kata, biarlah apapun berlaku, saya tetap bersyukur. Nah, saudara dan saudari, saya maklumkan berita ini kepada ahli keluarga saya, kepada anggota-anggota gereja. Mereka mendoakan agar saya mendapat kesembuhan. Pendeta Tommy pada waktu itu telah datang dan mendoakan dan mengurapi saya agar saya sembuh sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan atas kehendak manusia. Saudara dan saudari, Tuhan telah menjawab doa-doa mereka. Sebab di dalam Matius 7 ayat 7 hingga 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itulah janji Tuhan yang saya tuntut dan Tuhan telah berikan. Sebab di dalam Yeremia 33 ayat 6 dikatakan di sini, sesungguhnya kata Tuhan, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjadi lumrah manusia. Bila sakit saja mereka akan datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi apa yang berlaku sahabat-sahabat, ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan daripada penyakit mereka, mereka lupa bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kesembuhan kepada dia. Tapi saudara dan saudari, di dalam Yakobus 5 ayat 14 dikatakan di sini, kalau ada yang sakit, panggillah para tua jemaat untuk mendoakan. Ya sahabat-sahabat, ini yang telah dilakukan. Saya telah lakukan. Saya panggil para ketua-ketua gereja. Saya panggil pendeta Tommy. Dan saudara dan saudari, di dalam Yakobus 5 ayat 15 dikatakan di sini, doa yang lahir daripada iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Saudara dan saudari, benar apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tanpa keraguan, tanpa keraguan, Tuhan itu sungguh mendengar doa kita dan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan di sini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara dan saudari, sebelum kita minta kesembuhan kepada Tuhan, kita hendaklah mengakui dahulu dosa-dosa yang kita telah lakukan, agar permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan menjawabnya. Amin, saudara dan saudari. Tuhan telah mendengar dan menjawabkan doa-doa yang telah mendoakan kesembuhan saya. Sebab pada hari ini terbukti saya masih lagi
boleh melayani Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. Saudara dan saudari, ketika kita sakit atau kita tidak sakit pun, marilah kita saling mendoakan dan bertobat setiap waktu. Jangan tunggu sehingga kita sakit baru kita bertobat. Jangan tunggu kita menderita baru kita bertobat. Saudara dan saudari, sebelum terlambat, mari kita bertobat. Dan apabila kita sakit, Tuhan pasti melihat yang terbaik untuk kita. Dan saya juga mengatakan kepada dokter pada waktu yang saya sakit itu, waktu saya berjumpa dengan dokter itu, dokter jangan susah, sebab saya percaya kalaupun saya meninggal karena cancer, tetapi bila Tuhan datang pada kali yang kedua, I will be one of those who are risen people yang akan dibangkitkan apabila tiupan sangkakala dari sorga berlaku, saya akan dibangkitkan. Itu yang saya percaya, saya katakan dengan dokter. Ya sahabat-sahabat, upah dosa itu ialah maut. Di dalam Rom 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah itu hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Amin saudara dan saudari, walaupun dosa itu telah menguasai kita, tetapi kurnia Allah itu hidup yang kekal. Mari kita sama-sama menerima kehidupan yang kekal ini di dalam Tuhan kita. Walaupun kita mati saudara dan saudari, tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, pastinya bila Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka yang setia, yang mati di dalam kebenaran. Di dalam Wahyu 21 ayat 4, Dia akan menghapuskan segala air mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlaku. Sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagi saya ketika saya mengalami kesakitan dahulu, saya tidak pernah risau. Saya sentiasa bersandar kepada Tuhan, sebab saya percaya kalau saya mati pun pada waktu itu, janji Tuhan itu tepat. Dan saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang setia pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari, mari kita mendengar apa yang Tuhan katakan. Mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita bertobat dan tinggalkan kehidupan kita yang lama itu. Kalau kita sakit, mintalah kepada Tuhan kesembuhan sesuai dengan kehendaknya dan bukan atas kehendak kita sendiri. Amin saudara dan saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena waktu dan kesempatan sebentar tadi kami telah mendengar firman Tuhan. Betapa Engkau berkuasa. Engkau telah menyembuhkan ramai orang termasuk saya. Terutama ya Tuhan yang di dalam penyakit dan sebagainya. Oh Bapa di sorga, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, ampuni saya supaya saya layak memohon dan berdoa kepada-Mu untuk mereka yang sakit fisikal dan mentality serta rohani. Bapa di sorga, secara pribadi dan khusus pada saat ini ya Tuhan, saya berdoa kepada-Mu untuk para pendengar yang mungkin sakit rohani, sakit fisikal dan sebagainya. Kiranya Engkau akan menyentuh mereka ya Tuhan, menyentuh segala obat-obatan yang mereka makan. Sama ada yang mereka dirawat di hospital atau di rumah ya Tuhan. Seperti sahabat saya Helim Kandawar yang masih lagi di dalam keadaan yang sakit. Beliau baru mengikuti ataupun baru melakukan pembedahan yang besar. Tuhan di sorga, tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Seperti Engkau yang telah lakukan kepada saya. Engkau telah mendengar doa-doa yang telah mendengarkan kesembuhan buat saya. Saya juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, khusus untuk sahabat saya itu Helim, agar Engkau menyentuh segala obat-obatan dan menyalurkan kuasa tangan-Mu kepada makanan, obat-obatan, dan semua apa yang dia terima. Sebab tidak ada dokter yang berkuasa, tidak ada obat-obatan yang berkuasa selain daripada kuasa daripada Tuhan dan Yesus Kristus itu sendiri. Begitu juga ya Tuhan, saya berdoa secara pribadi untuk Brother Terence Low, juga sedang sakit. Saya tidak tahu sama dia sudah balik ke rumah ataupun masih di hospital. Tapi Engkau menyentuhlah segala rawatan dan apapun ya Tuhan. Oh Tuhan di sorga, saya juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang sedang kehausan dengan firman Tuhan. Terutama pelajar-pelajar Alkitab, anjuran Pendeta Bernard di Tanjung Aru ataupun di mana saja keberadaan mereka. Mereka mungkin sakit secara pribadi atau sakit secara rohani. Tuhan, berkatilah usaha-usaha Pastor Bernard untuk merawat, terutama merawat di dalam firman Tuhan pada mereka yang terlibat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya perkumpulan ini melalui Zoom atau Facebook atau apa juga di dalam bentuk pelayanan ini, kiranya itu akan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya, dimanapun keberadaan umat-umat Tuhan ataupun para pendengar yang berada. Terima kasih Tuhan, pergunakanlah setiap anggota pelayanan wanita yang terlibat ataupun mahu secara tidak terlibat, pergunakan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang Maha Berkuasa, hamba-Mu sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.